Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi dalam era globalisasi. Jika kalian tidak tahu perubahan sosial itu apa, perubahan sosial adalah proses dinamis yang mencerminkan transformasi dalam struktur, nilai, dan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu, dipicu oleh berbagai faktor seperti teknologi, ekonomi, dan budaya. Perubahan ini mempengaruhi cara hidup dan interaksi kita dalam masyarakat. Berikut poin-poin yang diberikan tugas dan akan kami jelaskan. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun yang mencerminkan hubungan masyarakat tersebut dengan lingkungan dan budayanya. Pengembangan kearifan lokal memiliki banyak manfaat, baik untuk masyarakat maupun lingkungan. Beberapa manfaat utamanya adalah 1. Pelestarian budaya. Kearifan lokal membantu menjaga tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat agar tidak punah di tengah arus modernisasi. 2. Penguatan identitas lokal. Pengembangan kearifan lokal memperkuat rasa kebanggaan dan identitas suatu komunitas, meningkatkan kohesi sosial dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. 3. Pemecahan masalah lokal. Kearifan lokal seringkali berisi solusi yang relevan untuk masalah yang dihadapi masyarakat setempat, seperti metode pertanian, manajemen bencana, dan kesehatan masyarakat. 4. Pendidikan dan pengetahuan. Kearifan lokal dapat menjadi sumber pendidikan informal bagi generasi muda, memperkenalkan mereka pada nilai-nilai moral, sosial, dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal, biasanya turun-temurun, yang menghubungkan dengan lingkungan alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Contoh kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia adalah 1. Subak dari Bali. Sistem irigasi tradisional di Bali yang mengatur pembagian air di persawahan secara adil. Subak juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan harmoni dengan alam. 2. Sasi dari Maluku dan Papua. Tradisi pelarangan mengambil sumber daya alam tertentu seperti ikan atau pohon di wilayah tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi kelestarian sumber daya alam tersebut. 3. Ngarot dari Indramayu, Jawa Barat. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat petani sebelum memulai musim tanam padi. Upacara ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur serta sebagai sarana memohon kesuburan tanah. 4. Tanah ulam dari Kalimantan. Sistem pengelolaan hutan adat oleh suku Dayak di mana terdapat area hutan yang dilindungi dari eksploitasi agar tetap terjaga kelestariannya. 5. Tradisi tumpeng dari Jawa. Tumpeng adalah simbol rasa syukur kepada Tuhan dan dilakukan dalam berbagai acara penting. Pembuatan tumpeng mencerminkan konsep spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. 6. Kearifan lokal di Baduy dari Banten. Masyarakat Baduy menjaga keseimbangan alam dengan aturan adat yang melarang penggunaan teknologi modern dan menjaga hutan adat agar tetap lestari. Cara-cara individu dapat berkontribusi, partisipasi dalam kegiatan sosial, pengembangan diri, dan menyebarkan nilai-nilai positif. Yang pertama, partisipasi dalam kegiatan sosial adalah salah satu cara penting bagi individu untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi ini bisa beraneka ragam, mulai dari ikut serta dalam acara kebersihan lingkungan, aksi gotong royong, kegiatan sukarela di panti asuhan, hingga kampanye sosial seperti penanaman pohon maupun donor darah. Keterlibatan individu dalam kegiatan-kegiatan ini memiliki dampak besar bagi kesejahteraan sosial, karena aksi kolektif yang dilakukan mampu membantu menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Dengan ikut berpartisipasi, individu tidak hanya memberikan tenaga atau bantuan material, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap permasalahan sosial. Selain itu, keterlibatan ini memperkuat ikatan sosial antar individu, menciptakan solidaritas, dan meningkatkan kohesi sosial.
Partisipasi aktif dalam kegiatan semacam ini mengajarkan pentingnya kolaborasi dan membangun hubungan saling menghormati di dalam komunitas dan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi sosial bukan hanya tentang membantu secara langsung, tetapi juga tentang membantu masyarakat yang lebih peduli dan tanggap terhadap masalah di sekitarnya. Kedua, pengembangan diri merupakan aspek penting lain dari kontribusi individu yang berkelanjutan. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Baik melalui jalur formal seperti pendidikan sekolah ataupun perguruan tinggi, maupun dengan jalur non-formal seperti pelatihan, kursus, ataupun pengalaman pribadi. Pengembangan diri ini dapat berupa peningkatan keterampilan kerja, kepemimpinan, komunikasi, hingga pemahaman tentang berbagai isu global dan lokal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya kemampuan diri, individu menjadi lebih mampu untuk menghadapi tantangan di masyarakat dan memberikan solusi yang inovatif. Sebagai contoh, seseorang yang memperdalam keterampilannya di bidang teknologi dapat membantu komunitasnya untuk meningkatkan akses informasi melalui pengembangan platform digital lokal. Sementara itu, individu yang meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan kepemimpinan dapat memimpin inisiatif sosial atau organisasi masyarakat dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pengembangan diri bukan hanya membawa manfaat personal, tetapi juga memperluas kapasitas individu untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan masyarakat. Ketiga, menyebarkan nilai-nilai positif. Menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan masyarakat juga menjadi bagian penting dari kontribusi individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, empati, dan rasa tanggung jawab sosial merupakan fondasi dari kehidupan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika individu secara aktif menyebarkan dan mempraktikkan nilai-nilai ini, mereka secara tidak langsung membentuk budaya dan perilaku masyarakat yang lebih baik. Misalnya, dengan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama, suku, dan budaya, individu membantu menciptakan suasana kebersamaan yang lebih inklusif dan mengurangi potensi konflik di masyarakat. Dengan berperilaku jujur dalam interaksi sehari-hari, seseorang menjadi teladan dan membantu membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat lainnya. Selain itu, menyebarkan nilai-nilai positif juga bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, tempat kerja, sekolah, ataupun lingkungan keluarga. Nilai-nilai ini menjadi pedoman yang memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial, serta menciptakan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling memperkuat, serta menciptakan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ketiga aspek ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Individu yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, terus mengembangkan diri dan secara konsisten menyebarkan nilai-nilai positif akan menjadi agen perubahan yang efektif, inovatif, dan terpercaya dalam membangun masyarakat yang lebih kuat, harmonis, dan berkelanjutan, sehingga kedepannya bisa lebih positif dan mengembangkan jati diri. Langkah pemerintah dalam mengembangkan kearifan lokal, tantangan dan hambatannya. Langkah-langkah. 1. Inventarisasi dan dokumentasi. Membantu sistematis terhadap kearifan lokal di berbagai daerah, termasuk pengetahuan tradisional. 2. Pelestarian dan pengembangan. Mendorong kearifan lokal melalui program pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
3. Peningkatan akses dan prestasi masyarakat, memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Tantangan dan hambatan, kurangnya kesadaran dan apresiasi. Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap nilai dan manfaat kearifan lokal. 2. Kurangnya dukungan dan alokasi dana. Kurangnya dukungan dan alokasi dana yang memadai untuk program pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. 3. Konflik generasi. Terhadap konflik generasi antara generasi muda dan cenderung meninggalkan tradisi, sedangkan generasi tua ingin menjaga kearifan lokal. Solusi: meningkatkan alokasi dana untuk proses pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. 2. Kampanye sosialisasi. Melakukan kampanye sosialisasi dengan edukasi kepada masyarakat. 3. Pengembangan program pendidikan. Pengembangan program pendidikan yang mengintegrasikan kearifan lokal. Kesimpulan: mengembangkan kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga identitas budaya, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Individu yang terjadi dalam menghadapi sosial adaptif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar tetap relevan dan berfungsi dalam konteks sosial yang baru. Ini berarti membuka diri terhadap pembaruan dan bersikap fleksibel terhadap perubahan di sekitarnya. Kritis, individu perlu menganalisis dan mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sikap kritis membantu dalam memahami dampak perubahan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, serta menentukan sikap atau tindakan yang tepat. Kreatif, individu perlu berpikir inovatif dalam merespon perubahan sosial. Kreativitas memungkinkan individu menemukan solusi baru atau cara-cara yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan tersebut. Peran individu yang adaptif, kritis, dan kreatif dapat membantu masyarakat secara keseluruhan menghadapi perubahan sosial dengan lebih baik, mengarahkan perubahan ke arah yang positif, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan sosial melalui beberapa aspek utama. 1. Kebijakan. Pemerintah merancang kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan sosial, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini membantu memastikan bahwa perubahan sosial dapat diadaptasi dengan baik oleh masyarakat. 2. Regulasi. Pemerintah menetapkan regulasi yang dapat memfasilitasi penyesuaian terhadap perubahan sosial. Ini bisa mencakup regulasi terkait hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan perubahan dalam sistem hukum yang berkaitan dengan isu-isu sosial baru. Ketiga, program pembangunan. Pemerintah meluncurkan program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial yang timbul akibat perubahan, seperti program pengentasan kemiskinan, pelatihan keterampilan, dan inisiatif untuk memperbaiki infrastruktur. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, pemerintah harus proaktif dan responsif terhadap dinamika sosial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan. Sebagai penutup, penting untuk kita menyadari bahwa perubahan sosial adalah bagian integral dari perkembangan masyarakat. Dengan memahami dan beradaptasi terhadap perubahan ini, kita dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.